A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa, sahabat dakwah dimanapun berada, kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tema kita pada kesempatan ini adalah 3 pekerjaan sulit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengutip keterangan di dalam kitab Irsyadul Ibad yang dirangkum, dikarang, disusun oleh Al-Imam Syekhul Islam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malaybari. Di dalam bukunya Irsyadul Ibad dihimpun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu di antara hadis beliau yang menjelaskan 3 perkara sulit, kita menyebutnya 3 perkara sulit. Oleh karenanya balasannya surga. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, salasun man kunna fihi, ada 3 perkara siapa orang mampu dan bisa mengerjakan 3 perkara ini, maka Allah jamin dia 2 perkara. Rasulullah SAW menyebutkan jaminannya, balasannya terlebih dahulu, sehingga orang-orang yang akan melakukan 3 perkara itu semangat dan tentunya menjadi giat dalam melakukan 3 perkara yang tentunya sulit tapi balasannya surga. Kemuliaan pertama, hasabahullahu hisaban yasira. Allah akan menghisapnya, Allah akan menghitung amalnya nanti di hari kiamat. Allah akan mengaudit amalnya nanti di hari kiamat, hisaban yasira, dengan hitungan yang sangat mudah. Sebagaimana kita ketahui bahwa hisapan di hari kiamat itu sangat mencekam, sangat menggentingkan dan mengkhawatirkan bagi setiap manusia. Maka salah satu jalan pintas untuk bisa melewatinya, maka disarankan oleh Rasulullah SAW mengerjakan 3 perkara yang mungkin nanti kita terdengar mudah tapi pekerjaannya sulit, perbuatannya sulit, pengamalan dan pengaplikasikannya sulit. Mudah-mudahan kita dapatkan hidayah dari Allah, diberikan kemudahan untuk bisa mengerjakannya. Hadirin dimuliakan oleh Allah SWT. Maka yang pertama, Allah jamin hisabannya mudah. Lalu yang kedua, wa adkhalahu Allahul jannata bi rahmatih. Allah jamin orang yang melakukan 3 perkara itu masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Karena tidak ada manusia yang masuk ke dalam surganya Allah
kecuali dengan rahmatnya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa itu yang tiga ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab bersabda, yang pertama tu'ti man haramaka. Kata Nabi Muhammad SAW, yang pertama, hendaklah kamu memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Hendaklah kamu memberi kepada orang yang pelit kepadamu, kepada orang yang mungkin tidak suka kepadamu. Berilah sesuatu apa saja yang kita punya, kita beri kepada orang, kepada siapa saja. Jangan pilih-pilih. Bahkan kepada orang yang pelit kepada kita, maka kita pun dianjurkan untuk memberi. Kenapa orang yang pelit harus juga kita beri dari apa yang kita punya? Kalau kita memberi kepada orang yang biasa memberi kepada kita, kepada orang yang ramah kepada kita, memberi kepada orang yang baik kepada kita, itu adalah hal yang biasa. Tapi ketika kita memberi kepada orang yang pelit kepada kita, itu adalah soal yang luar biasa. Ini bukan hanya soal siapa yang memberi, siapa yang diberi. Ini adalah soal kebesaran hati dan akhlak yang mulia yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, memang senada tapi kasusnya berbeda. Wa tasilu man qata'ak, hendaklah kamu menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Kalau kita menyambung silaturahim kepada orang yang biasa dengan melakukan silaturahim, itu adalah hal yang biasa dan itu merupakan kewajiban bagi kita umat Islam. Akan tetapi ketika kita menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim, itu adalah amalan yang luar biasa dan balasannya surga dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan tentunya di yaumil hisab. Hadirin dimuliakan oleh Allah SWT. Lalu yang ketiga, kata baginda Rasulullah SAW, wa ta'fu amman zalamaka, hendaklah kamu memaafkan kesalahan orang yang pernah menzalimimu atau yang sedang menzalimimu. Maka orang yang pernah menyakitimu, orang yang pernah membuatmu kesal, kamu mau memaafkan, mampu dan bisa memaafkan, itu soal kebesaran hati dan akhlak yang mulia. Allah SWT berfirman di dalam potongan ayat di dalam Al-Quran, wal-'afina 'anin nas, mau memaafkan kesalahan manusia, mau memaafkan kesalahan orang-orang lain yang berbuat salah, walaupun orang itu berbuat zalim, menyakiti kita pun tetap kita maafkan. Inilah soal kebesaran hati, inilah soal akhlak yang mulia yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah pernah diludahi, Rasulullah pernah dilempari kotoran, Rasulullah pernah dicaci maki. Apa jawaban beliau? In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Kalau Rasulullah SAW disakiti, beliau memaafkan dan tidak membalas. Nah, ini amalan yang luar biasa yang mungkin susah untuk kita aplikasikan sebagai manusia biasa, tapi mudah-mudahan kita dapatkan hidayah dari Allah SWT untuk bisa mengamalkan pekerjaan dan perbuatan mulia yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW memberikan kepada orang yang sinis kepada Nabi, bahkan ketika orang itu jatuh sakit didatangi oleh Rasulullah SAW dengan dibawakan sesuatu,
karena memang haknya Rasulullah SAW dengan sesama tetangga untuk saling menjenguk ketika sakit, maka orang itu pun kaget. Ya, orang Yahudi, orang yang tidak seakidah, orang yang tidak seislam dengan Rasulullah SAW, tapi kemudian karena kebesaran hati dan kemuliaan akhlak baginda Rasulullah SAW, orang Yahudi itu pun kemudian masuk Islam di tangan baginda Rasulullah SAW, di hadapan baginda Rasulullah SAW, karena kebesaran akhlak mulia yang ditampakkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam hadisnya, فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ يُدْخِلْكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ. Kalau kamu mengerjakan 3 perkara sulit itu tadi, namun kita mampu melaksanakannya dengan pertolongan Allah. Kalau kita bisa mengerjakan 3 perkara itu, yudkhilkallahul jannah, maka pasti Allah akan memasukkanmu ke dalam surganya. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Hadis ini rawahu Tabarani wal Hakim, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Al-Hakim. Di dalam keterangannya berada di dalam kitab Irsyadul Ibad. Semoga penjelasan singkat ini dapat menjadikan kita bersemangat dalam beraktivitas, bersemangat dalam bermuamalah, bersemangat dalam berbuat kebajikan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah SWT, senantiasa menjadi orang yang baik di lingkungan kita, baik di sekitaran kita, baik untuk semua manusia, dan memaafkan segala kesalahan orang yang menzalimi kita ataupun orang yang tidak menzalimi kita. Mudah-mudahan pesan singkat ini bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah lakum. Terima kasih dan mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.